wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mengawali podcast pada YouTube kami yakni KKM 22 Kramat Laban pada Rincang. Teman-teman jangan lupa sebelum nonton podcast ini harus like, komen, subscribe, dan share linknya ke teman-teman yang lain karena hari ini kita bakal bahas tentang desa KKM kita nih. Nah, kebetulan kita berada di Desa Kramat Laban dan hari ini kita bakal mewawancarai atau bertanya-tanya nih tentang ada apa sih di Kramat Laban. Nah, hari ini pagi ini sudah ada Pak Hanif ya, Pak. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Hanif pagi ini, sehat ya? Alhamdulillah. Udah sarapan Pak? Udah ya? Iya. Gini Pak, hari ini kita bakal berbincang-bincang mengenai ada apa sih di Kramat Laban begitu Pak? Boleh. Ya. Nah, untuk mengawali nih Pak, ada Kramat dan Laban. Nah, sebelum kita berpanjang lebar nih, saya pengen tahu Pak, sebenarnya apa sih Pak arti Kramat Laban gitu? Ya tadi itu secara profil desa yang tertulis di dalam sejarah tidak ada ketentuan atau penjelasan khusus mengenai Kramat Laban. Hanya di masyarakat di cocok-cocokan ya, cocokologi ya, istilah di masyarakat. Kadang-kadang begini, bisa diambil dari istilah tumbuhan setempat, bisa diambil dari istilah bahasa Arab. Keramat sendiri memang ini tidak jadikan dasar landasan bahwa Kramat Laban adalah begini loh. Iya. Yang pertama keramat. Nah, keramat itu istilahnya yang dikeramatkan. Betul. Laban itu dalam bahasa Arab artinya adalah susu keramat gitu. Susu keramat, gitu. Oke. Padahal itu tidak ada kaitannya. Kemudian yang kedua berasal daripada tumbuhan. Di kami jelas dulu ada namanya pohon laban. Pohon laban itu pohonnya sangat kuat dan jarang sekali ada. Nah, dulu ada di desa kami pohon laban itu. Kemudian hal keramat, mungkin pohon itu dikeramatkan. Nah, dasar benar dan tidak itu tidak ada yang tahu karena saya lahir pun sudah jadi Kramat Laban. Yang jelas kalau menurut sejarah Kramat Laban itu lahir dari Bugel. Dulu desa Bugel. Nah, sekarang dimekarkan jadi desa Bugel dan desa Kramat Laban. Nggak jauh beda kayak dulu Jawa Barat dan Banten. Banten ngikut ke Jawa Barat. Nah, sekarang Jawa Barat dan Banten masing-masing provinsi. Berarti Kramat Laban ada dua makna nih ya secara penglihatan. Yang pertama tadi katanya susu keramat kalau dari bahasa Arab ya. Kalau satu lagi tadi pohon laban yang dikeramatkan begitu ya Pak, tapi tidak ada arti baku dalam sejarah ini ya Pak ya. Ya mungkin tadi itu bagi masyarakat yang tahu ahli sejarah di sini silahkan komen begitu. Iya, silahkan komen di bawah ini biar kita tahu nih sama-sama. Oh ternyata begini sejarahnya begitu ya Pak ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, kepala desa pertama Kramat Laban ini siapa sih Pak? Kalau saat ini kan Pak Sarmat ya. Kalau untuk yang pertama kali siapa tuh Pak kira-kira? Kalau di dalam sumber profil desa tahun 2020 sudah ada 5 kades. Oh ada 5. Ada 5 kades. 5 itu ada yang 1 periode, ada yang 2 periode dan sebagainya. Hanya yang tercatat nama-namanya ini ada 5. Ada 5. Yang pertama itu tercatat namanya Dimyati Waseh. Yang pertama itu tahun 1981 sampai 1989. Yang kedua itu Daman Mini Rahman. Selanjutnya Bahrudin Effendi. Kemudian yang keempat Haji Oji Fahru Roji. Dan yang sekarang itu Pak Sarmat 2019 ya? Dimulainya. Sampai periode 2025. Kalau yang tercatat dalam profil desa yang tercatat ya. Iya. Tadi untuk yang pertama berarti dimulai dari tahun 1981 ya Pak ya? 81. Iya, udah lama juga Pak. Udah lama yang tercatat. Bahkan katanya info yang tersebar bahwa 1979 juga ada gitu. Cuma yang tercatat di dalam buku 1981. itu 1981. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ketika saya memasuki Desa Kramat Laban di Gapura itu ada tulisan menarik. Selamat datang di Desa Pendidikan Kramat Laban. Nah, maksudnya gimana tuh Pak? Kok Desa Pendidikan? Apakah memang pendidikan di Desa Kramat Laban ini sangat tinggi atau bagaimana tuh Pak? Yang pertama munculnya ide itu, gagasan tersebut, kita mau tidak mau harus memunculkan ikon desa. Nah, lahirlah ikon Desa Kramat Laban menjadi desa pendidikan. Itu kami launching pada saat lomba Kampung Sehat Bersih dan Aman di tahun 2020. Yang kedua, tahun 2019 kami juara 2 kategori. Kemudian di tahun 2020 terakhir kemarin 1 kategori. Alhamdulillah dapat juara.
Kemudian kenapa disebut desa pendidikan? Yang pertama, pendidikan di Desa Keramat Laban sangat lengkap. Dari tingkat PAUD, RA sampai dengan perguruan tinggi ada di kami. Ada di sini. Ada di kami. Jarang satu desa memiliki satu pendidikan yang lengkap. Itu hanya sektor pendidikan resmi. Belum sektor pendidikan yang disebut di kami itu ponpes atau kobong dan sebagainya. Itu sangat menjamur, banyak sekali. Kemudian coba kalian masuk dari Kadubere menuju Keramat Laban, gapura tersebut pendidikan, sampai kalian mau keluar pun dari sini kalian harus bertemu dengan pendidikan. Betul. Yang notabene ada 2 basis besar, Al Khairiyah Rancaranji dan Persis Gunung Buntung. Bahkan di setiap RW kami punya pendidikan. Di setiap RW banyak ada pendidikan ya Pak ya. Berarti ada berapa RW itu Pak di Desa Keramat Laban? Ada 8 RW. Ada 8 RW. Kalau kampungnya sendiri? Kampung itu tadi itu ada yang tercatat sebagai, kenapa saya awalnya tadi itu menyatakan bahwa lebih baik ditanya RT. Karena kampung itu ada kampung yang tercatat secara admin duk dinas pendudukan, ada yang tidak, seperti di sini Cisumber. Cisumber ini bagian disebut oleh warga Kampung Cisumber diakuinya, tapi di dalam KTP itu Keramat Laban. Itu kayak misalkan kampung sawah. Di KTP bukan kampung sawah, tapi Rancaranji gitu. Tapi yang jelas ada 8 RW di Desa Keramat Laban. Ada 8 RW dan 26 RT, totalnya ada 34. Oke. Nah, tadi kan hal menariknya adalah di Keramat Laban ini menjadi desa pendidikan ya Pak ya. Nah, selain itu kegiatan warga yang menjadi ciri khas warga Desa Keramat Laban itu apa sih Pak? Ya, kalau dari sektor kegiatan mata pencaharian di desa kami beragam. Ada yang perkantoran, ada yang jual beli, tapi kebanyakan di kami itu kegiatannya adalah bertani, bercocok tanam begitu. Karena di kami letak geografisnya banyak temui sawah-sawah gitu kan, kebun dan sebagainya. Jadi memang kegiatannya rata-rata perkebunan gitu Pak ya, atau pertanian begitu ya Pak. Nah, kalau tradisi di Desa Keramat Laban ini apa gitu Pak? Tradisi yang kami kelola itu yang tercatat. Nah, sebetulnya tradisi-tradisi tambahan dari lokal banyak. Kayak pernikahan dan sebagainya kan banyak tradisi, atau misalkan kegiatan adat keagamaan. Hanya itu kan tradisi lokal yang tidak tercatat. Sedangkan tradisi yang tercatat di desa itu ada tradisi, kita mempunyai kebudayaan pencaksilat. Pencaksilat yang juga dibiayai oleh Desa Keramat Laban. Nama pencaksilatnya itu Jajar Jati. Jajar Jati. Apa tuh Pak artinya Pak? Aduh, itu ya ketua pencaksilat ya. Oke, nanti kita undang ke sini ya Pak ya, ketua Jajar Jati. Ada di Rancaranji, dekat rumahnya Pak Hadis. Kemudian baru-baru ini di Erih lahir ada tradisi mencoba untuk melahirkan budaya gitu ya, untuk mengenalkan kepada anak-anak, itu membudayakan lengser gitu. Lengser. Baru-baru kali ini mereka menghidupkan lagi gitu, anak-anak kecil, anak-anak yang sekolah diajak untuk bergaul, dan masih banyak lagi, tapi yang tercatat di kami hanya pencaksilat. Tadi yang mencoba melahirkan budaya lengser ya Pak ya. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang belum tahu nih Pak, budaya lengser itu seperti apa gitu Pak. Lengser itu gampangnya adalah biasa kita lihat di dalam pernikahan untuk menyambut pengantin. Pengantin ketika datang disambut meriah bagaimana oleh lengser tersebut. Misalkan ada yang berpura-pura menjadi orang tua atau menari gitu, dan sebagainya gitu. Jadi tadi diskusi dengan warga Erih, katanya di Erih sudah mulai dilahirkan lagi itu. Jadi penyambutan di acara pernikahan begitu ya, ada yang ataupun menari, acara seremoni lainnya bisa gitu. Lengser namanya Pak ya. Dan itu sedang proses melahirkan kembali budaya lengser tersebut ya. Oke, kalau misalkan menurut Pak Hanif ya Pak, harapan di tahun ini untuk Desa Keramat Laban tuh seperti apa sih Pak? Maunya kayak gimana sih Desa Keramat Laban ini selain menjadi desa pendidikan gitu? Barangkali bisa menjadi desa wisata atau desa yang lainnya begitu Pak? Harapan saya tentu Desa Keramat Laban harus terdepan, harus maju, memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi saya dari perwakilan anak muda ingin anak muda di Desa Keramat Laban itu sebagaimana
anak muda di kota misalkan. Berarti harapannya pemuda di Desa Keramat Laban lebih inisiatif lagi ya Pak ya, untuk bergerak dalam hal-hal yang bisa memajukan Desa Keramat Laban begitu ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, hadirnya mahasiswa KKM 22 dari Universitas Bina Bangsa, apa sih Pak yang diharapkan dari teman-teman mahasiswa di sini begitu Pak? Karena menurut info katanya baru pertama kali nih di Desa Keramat Laban ini terdapat mahasiswa KKM. Mungkin info itu keliru gitu kan. Yang benar mungkin KKM di Desa Keramat Laban itu sering, tapi untuk di wilayah Keramat Laban, Kampung Keramat Laban ini di Sumber baru kali ini. Oh, di kampungnya ya Pak, bukan di desanya. Kalau di desa kami hampir setiap tahun, setiap periode KKM kami ada. Kemudian apa sih yang ingin kami harapkan? Yang kami harapkan itu teman-teman nih yang ada di lingkungan fakultas, di lingkungan jurusan, kita barter mengenai pengetahuan, mengenai pengalaman. Terlebih kami ingin meningkatkan minat anak-anak muda untuk kuliah seperti adik-adik di sini gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak ya, satu kalimat untuk Desa Keramat Laban. Sebetulnya tidak cukup kalau satu tidak kalimat. Cukup ya Pak ya, banyak kata, banyak kalimat yang harus kita definisikan banyak Keramat Laban. Setiap orang punya definisi masing-masing. Kalau saya ditanya hanya satu, ya cukup saja. Keramat Laban bisa. Keramat Laban bisa, luar biasa. Terakhir lagi nih Pak, satu kalimat untuk mahasiswa KKM yang sedang KKM di Desa Keramat Laban. Oke deh. Bagi teman-teman mahasiswa KKM Bina Bangsa, KKM 22 Bina Bangsa hebat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. KKM 22 Bina Bangsa hebat. Terima kasih waktunya Pak Hanif dari pemerintah Desa Keramat Laban Pak. Nanti mungkin di lain waktu kita akan undang juga teman-teman Pak Hanif, atau mungkin Pak Hanif lagi dengan pembahasan yang berbeda ya Pak ya. Terima kasih waktunya Pak, semoga sehat selalu. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya Pak ya, untuk tonton sampai habis biar tahu ada apa sih sebenarnya di Keramat Laban. Baik, terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Bangsa, bangun bangsa.